merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi. Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Yeh Ayah. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari Ayus melaporkan. Warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas, Jember dikejutkan dengan teriakan salah satu warganya yang mengalami perampokan disertai penganiayaan. Korban wanita lansia berusia 61 tahun ditemukan dalam kondisi mulut dan kaki terlakban. Bahkan korban juga alami luka senjata tajam di bagian kepala. Kejadian diperkirakan pukul 2 pagi, 3 pelaku menggunakan penutup wajah masuk ke dalam rumah dengan pintu yang tidak terkunci. Para pelaku menganiaya 2 penghuni rumah. Akibatnya sejumlah perhiasan, uang tunai dan 2 sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku dengan total kerugian mencapai 160 juta rupiah. Di situ itu dianiaya lah semuanya. Pertama itu nggak dimintain uang, bilang nggak diminta. Terus itu langsung mukul. Langsung mukul, nggak tanya-tanya. Iya, langsung nggak tanya-tanya, langsung mukul, langsung mulanya. Terus habis itu minta uang, terus minta perhiasan. Sama ibu. Habis itu ibunya itu nggak boleh, mungkin ngelawan lah, ya, ngelawan, mempertahankan punyanya itu. Terus habis itu dianiaya wes, yang diinjak, terus yang dipukul, terus dibacok sininya itu kepalanya. Ada berapa luka? 8 luka jahitan. Ya, Kasus perampokan kini langsung ditindaklanjuti jajaran kepolisian sektor Gumuk Mas, Jember dengan mengerahkan tim Inafis untuk memburu 3 pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Cepet. Gak dapat nomornya. Songkokan. Beginilah suasana upaya penangkapan salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Songkok. Para pelaku terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan kampung yang cukup gelap, disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur dari sergapan petugas. Tim buru sergap kepolisian ini total berhasil menangkap 4 orang komplotan pelaku begal dan pencuri kendaraan bermotor di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di banyak TKP, termasuk di kawasan Jembatan Suramadu yang kerap meresahkan masyarakat sekitar, maupun para pengendara motor yang sedang melintas, terutama saat malam hari. Untuk begal UTM, 4 tersangka sudah kami amankan, diantaranya pelaku utama, 2 orang inisial A dan F, dan juga 2 penada dan perantara inisial S dan R. Di mana untuk pelaku utama ini, terutama yang A, sudah 7 kali TKP di wilayah Bangkalan dan juga Surabaya. Tersangka pelaku utama dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi.
Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada dua. Ada dua, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan, dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan.